Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa'fu anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masya'ibid dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhiduna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ismu tsalitsu sayyidatu ayyil Qur'an. Jadi menerangkan kemarin apa itu nama ayat kursi yang kedua sudah selesai. Sekarang yang nama ayat kursi yang ketiga yaitu adalah Sayyidatul Quran, namanya ayat kursi yang ketiga. Lima ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi disebut Sayyidatul Quran, ayat kursi disebut Sayyidatul Quran itu karena sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala likulli syai'in sanamun wa inna sanamal Qur'ani suratul Baqarah wa fiha ayatun hiya sayyidatu ayyil Qur'an ayatul kursi kadza fit tajrid. Jadi hadis yang diriwayatkan atau sanadnya Abu Hurairah ini adalah Rasulullah pernah berkata bahwa setiap sesuatu itu mempunyai punuk dan punuknya Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah. Punuk itu kalau bahasanya apa ya? Punuk itu kalau sapi itu ada bagian yang menonjol di atas di belakang kepala, yaitu dia adalah bagian yang tertinggi. Artinya seperti itu punuk itu. Nah, ini adalah bagian yang tertinggi dari Al-Quran atau punuknya Al-Quran itu adalah surat Al-Baqarah. Di mana di dalam surat Al-Baqarah itu terdapat Sayyidatul Quran atau yaitu dia adalah ayat kursi. Jadi hadisnya Rasulullah di sini diterangkan seperti itu ya. Kadza fit tajrid, jadi hadis ini dinukil oleh musannaf dari kitab At-Tajrid. Wa akhraja Ibnul Ambari wal Baihaqi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu anin Nabi alaihi salatu wassalam maqal. Jadi ada sebuah hadis lagi di mana perawinya adalah Syekh Al-Ambar, Imam Al-Ambar dan Imam Al-Baihaqi. Sanadnya adalah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Sayyidatu ayyil Qur'ani, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, kadza fit durril manthur. Jadi Sayyidina Ali pernah menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, Sayyidatul Quran atau pemimpinnya Al-Quran, bagian yang tertinggi atau Sayyidah itu pemimpin atau petinggi lah. Petingginya Al-Quran itu adalah ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi ila akhiri sampai wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Jadi adanya hadisnya Rasulullah tersebut, makanya nama ayat kursi yang ketiga disebut Sayyidatul Quran. Maksudnya seperti itu. Wa akhraja Sa'id bin Mansurin wal Hakimu wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi ini sebuah hadis lagi di mana dikeluarkan dari Sa'id bin Mansur dan Imam Hakim dan Imam Al-Baihaqi. Sanadnya adalah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, suratul Baqarah fiha ayatu sayyidatun ayil Qur'an wala tuqra'u fi baitin fihi syaitonun illa kharaja minhu wa hiya ayatul kursi kadza fituril manthur. Jadi sebuah hadis lagi di mana perawinya adalah Imam Sa'id bin Mansur, Imam Hakim, Imam Al-Baihaqi dan Imam
Ya, dan Imam Al-Baihaqi kemudian sanadnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana beliau meriwayatkan hadisnya Rasulullah bahwa di dalam surat Al-Baqarah itu terdapat satu ayat di mana ayat tersebut disebut Sayyidatul Quran atau petingginya Al-Quran, di mana ayat itu ketika dibaca di dalam sebuah rumah maka setan atau jin-jin yang kafir itu akan pergi atau keluar dari rumah tersebut. Ya, wahia ayatul kursi, dan ayat tersebut adalah ayat kursi. Kada fit Durrul Manthur. Jadi hadis ini dinukil oleh musannaf dari kitab Durrul Manthur. Wa yakfi fistihqaqiha as-sayyidata inna fiha al-hayyu al-qayyum. Jadi sudah mencukupi bahwa ayat kursi itu disebut Sayyidatul Quran atau petingginya Al-Quran itu karena di dalamnya terdapat lafadz Al-Hayyu Al-Qayyum wa huwa Ismul A'zam, dan Al-Hayyu Al-Qayyum tersebut itu adalah Ismul A'zam. Itu makanya ayat kursi disebut Sayyidatul Quran di dalam di nama yang ketiga ini. Kama warada fihil khobaru an sayyidil mursalina sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sesuai dengan hadisnya Rasulullah fi al khobaru an sayyidil mursalin, dari sayyidil mursalin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tudzakiru sahabatu afdalu ma fil qur'ani faqala lahum aliyun radhiyallahu anhu. Jadi di suatu hari itu para sahabat berkumpul untuk membahas ayat yang paling utama di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam forum diskusi atau musyawarah sahabat tersebut, di dalamnya ada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Ali berkata kepada para sahabat yang berkumpul tersebut bahwa aina antum min ayatil kursi, apakah kalian semua tidak mengetahui fadilah atau keutamaannya ayat kursi? Tsumma qala, kemudian Sayyidina Ali melanjutkan perkataannya, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Ali melanjutkan perkataannya dengan sebuah hadis, yaitu sebuah dawuhnya Rasulullah, ya berarti ya sebuah hadis. Ya Aliyu sayyidil basyari Adamun wa sayyidil arabi Muhammadun wala fakhra. Jadi wahai Sayyidina Ali, Rasulullah pernah berkata kepada Sayyidina Ali seperti ini. Wahai Sayyidina Ali, bahwa pemimpinnya atau petingginya manusia itu adalah Adam. Seperti yang kita tahu bahwa Nabi Adam adalah manusia pertama yang ada di bumi ini, dan Nabi Adam adalah bapaknya para seluruh manusia, umat manusia yang ada di bumi. Wa sayyidul arabi Muhammadun wala fakhra, dan pemimpinnya orang Arab atau petingginya orang Arab yaitu adalah Muhammad, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala fakhra, dan tidak ada kesombongan terhadap dirinya. Wa sayyidil farasi Salmanun, dan pemimpinnya orang Firsi itu adalah tanah Firsi itu adalah Salman. Wa sayyidur Rumi Suhaibun, dan pemimpinnya tanah Rom itu adalah Suhaib. Wa sayyidul Habasyati Bilalun, dan pemimpinnya orang Habasyah itu adalah Bilal. Wa sayyidul Jibali Turusaina, jadi dan pemimpinnya gunung-gunung itu adalah Gunung Turisin, atau gunung yang pernah di mana Nabi Musa alaihi salam pernah bertemu dengan Allah di Gunung Turisin. Itu ada di dalam Al-Qur'an ya. Bisa dicari sendiri nanti. Wa sayyidu syajari as-sidru, jadi dan pemimpinnya para pohon itu adalah as-sidru atau pohon bidara. Wa sayyidul asyhari al-muharramun, jadi pemimpinnya para bulan itu adalah bulan Muharram. Wa sayyidul ayyami yaumul jum'ati, dan pemimpinnya hari-hari itu adalah hari Jumat. Wa sayyidul kalamil Qur'an, dan pemimpinnya kalam atau ucapan atau firman itu pemimpinnya adalah Al-Qur'an. Wa sayyidul Qur'ani ayatul kursi, dan pemimpin ayat-ayat di dalam Al-Qur'an tersebut adalah ayat kursi. Amma inna fiha khamsina kalimatan fi kulli kalimatin khamsuna barokatan. Jadi di dalam ayat kursi tersebut terdapat 50 kata, yaitu 50 kata, dan di mana di setiap katanya itu terdapat 50 barokah. Rawahu ad-Dailami kadza fil Jami' Shaghir. Jadi hadis ini diriwayatkan atau perawinya adalah Imam ad-Dailami, dikutip oleh musannaf ahli kitab dari kitab Jami' Asy-Shaghir. Wa man dawama ala qiraatiha adatil kasayyidatu ala qari'iha. Jadi barang siapa yang mengistiqomahkan membaca ayat kursi ini, maka sifat ketuanannya atau sifat kepemimpinannya atau sifat ketinggiannya itu
adat kembali tilka sayadatu kembali ala qori'ah kepada sang pembacanya. Artinya ketika kita mengistiqomahkan ayat kursi, maka keagungan atau sifat ketuanan ayat kursi tersebut itu kembali kepada kita sendiri sang pembacanya atau orang yang mengistiqomahkan ayat kursi. Makanya insya Allah kita bisa mendawamkan atau mengistiqomahkan ayat kursi ini ya. Jadi keistimewaannya seperti itu. Sifat ketuanannya, ketinggiannya itu kembali kepada si pembacanya sendiri, yaitu kita semua. Mudah-mudahan kita bisa diistiqomahkan untuk bisa mengistiqomahkan ayat kursi. Amin ya rabbal alamin. Fayakunu sayyidan bainan nasi fid dunya wal akhirah. Maka si pembaca tersebut sebenarnya sesungguhnya dia adalah seorang pemimpin atau seorang petinggi di antara para manusia di dunia maupun di akhirat. Walidha qala ba'dul khawasi, dan begitu juga ucapannya atau dawuhnya para ulama, sebagian para ulama yang khos, yang khusus ya. Ulama khawas itu ulama khos ya, ulama yang khusus di mana mereka semua adalah waliullah, itu adalah ulama khos, ulama yang khusus. Sebagian dari mereka berkata, man arada ayyakuna sayyidan indallahi wa indan nasi falyudawim ala qiraati ayatil kursi bi adadi kalimatiha au bi hurufiha kullayaumin. Jadi para ulama khos berkata bahwa siapa yang menginginkan sifat ketuanan atau ketinggian atau sifat-sifat sifat kepemimpinan di dalam dirinya di sisi Allah dan juga di sisi manusia, fal yudawim, maka lebih baik orang tersebut melanggengkan atau mengistiqomahkan ala qiraati ayatil kursi, untuk membaca ayat kursi biada di kalimatiha, dengan jumlah kalimahnya atau katanya ayat kursi, yaitu adalah 50 kalimat ya. Au bi hurufiha, atau dengan jumlah hurufnya ayat kursi, yaitu 170 kali atau 50 kali hitungan kata-kata dalam ayat kursi. Kullayaumin, setiap hari. Artinya ini yang lebih yang lebih ringan, yaitu bi adadi hurufiha, yaitu sejumlah 50. Kullayaumin itu setiap hari, artinya bisa dibagi. Mungkin setiap habis sholat 5 waktu itu 10 itu berarti kan 50, atau dibaca 50 kali itu dicarikan tempat yang khusus di mana kita itu longgar, ladang, waktu kita itu ada di situ, kita langsung membaca sebanyak 50 kali. Tapi setiap hari boleh dicicil 10 setiap habis sholat 5 waktu, atau sekaligus 50 kali, atau 170 kali juga lebih bagus. Itu biadadi hurufiyah, dengan hitungannya hurufnya ayat kursi tersebut. Fa innahu yajidu sayyadatu fi nafsihi, maka orang yang mengistiqomahkan ayat kursi dengan jumlah tersebut, maka dia akan menemukan sifat kepemimpinan atau keagungan di dalam dirinya sendiri. Mimma layak diru ala wasfiyah, di mana keagungan tersebut itu tidak akan bisa disifati oleh orang lain ataupun diri kita sendiri. Artinya keagungan yang khos, yang khusus atau yang tertentu ya, bahkan mungkin diri kita sendiri itu tidak akan mampu untuk mensifati keagungan akibat atau labetnya dari kita mengistiqomahkan ayat kursi tersebut. Jadi ini juga ijazah lagi ya, bisa diamalkan. Teman-teman sekalian tahu hadisnya, ada juga yang mengijazahkan, ada sanadnya, insya Allah barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Kada fil khawas, jadi keterangan tersebut dinukil oleh musannaf itu dalam kitab Al-Khawas. Ini nama ayat kursi yang ketiga, Sayyidatul Quran, ini sudah selesai. Berikutnya adalah nama ayat kursi yang keempat, Alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit-sedikit semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya bagi teman-teman sekalian yang menonton video ini, yang menyimak video ini. Semua yang saya sampaikan itu boleh diamalkan ya. Udah sah, udah diijazahkan. Kalau tidak keberatan teman-teman, jika ingin mengamalkan, itu lebih baik komen qabiltu, atau saya menerimanya di dalam kolom komentar ya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.